Tapi akhirnya yang bersangkutan ketangkep terlibat dalam kasus Sambo, dan di pengadilan dia ngaku bahwa CCTV KM50 dia yang sapu bersih semuanya. Dan Sambo pun dalam pengadilan saat ditanya oleh jaksa juga mengaku ya dia terlibat untuk membersihkan CCTV yang ada di KM50. Kalau tidak salah yang mulia. Kemudian para saksi dibawa kemana? Jadi saya sampaikan ke Karo Provos waktu itu, Ya. Bang, tolong bawa saksi ini untuk diperiksa di Provos pemeriksaan awal. Kemudian Pak Kombes Susanto nanti mendampingi pelaksanaan otopsi. Kemudian untuk Karo Paminal waktu itu Pak Hendra, saya sampaikan tolong cek CCTV. Tolong cek CCTV. CCTV yang mana yang diminta saudara untuk dilakukan pengecekan? Secara spesifik saya tidak sampaikan. Kemudian, apakah yang di dalam rumah? Tapi dalam rumah sudah katakan tidak. Iya, sudah tidak sudah rusak kan begitu. Rusak. Jadi yang mana ini yang saudara mintakan kepada Indra? Di sekitar TKP. Artinya di luar itu. Di luar. Atau TKP. ada di garasi? Tidak ada. Tidak ada. Artinya kalau saudara katakan itu yang saudara maksudkan adalah di luar rumah saudara. Iya, di sekitar TKP. Di sekitar ya. Iya, itu saudara perintahkan kepada terdakwa Hendra. Hendra, kemudian kebetulan ada Ari Cahya, dia bilang ini ada Acai. Kata Pak Hendra. Oh. Ya, saya tidak menjawab lagi karena saya sudah tidak konsen lagi terhadap itu yang. Maksudnya ini ada saudara Aceh itu apa itu? Maksud saya pertama waktu itu memang jawaban dari Hendra. Ketika saudara perintahkan tolong cek CCTV komplek, kemudian saudara terdakwa Hendra ini mengatakan ini ada Aceh di sini. Ya, karena, itu maksudnya apa itu? Karena pemikiran terdakwa mungkin karena dia dari Bareskrim yang mulia. Dari Bareskrim yang pernah diminta untuk saya dulu pernah Kasubdit 3 yang mulia, dan Aceh ini pernah kanit saya. Iya. Jadi dia tahulah apa yang harus dia lakukan gitu. terhadap CCTV gitu yang mulia. Gitu ya. Dalam beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra menjadi saksi di sini, dia katakan bahwa dia pernah masuk beberapa tim kasus. Kilometer 50. Dan itu masuk dalam surat dakwaan. Betul itu? Kalau tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan diantaranya salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. Itu salah satu mungkin. Salah satu ya. Tapi kasus lain juga banyak. Ada, disebutkan tadi juga red notice. Juga tadi disebutkan demikian oleh saksi Hendra. Artinya ada beberapa diantaranya yang bukan cuma ini saja. Secara umum biasa dilakukan yang mulia. Itulah. Yang mulia. Sudah banyak peristiwa. Kalau secara umum sudah banyak dilakukan. Berapa peristiwa yang dilakukan? Pengetahuan kami yang mulia, pada saat direktur, kasubdit ataupun wakil direktur dulu pernah bermasalah ketika kami langsung mengcopy dari DVR waktu itu, sehingga dipermasalahkan dalam persidangan karena tidak memiliki sertifikasi. Akhirnya kemudian kebijakan dari pimpinan satuan reserse waktu itu, kita ganti saja DVR-nya, kemudian nanti diserahkan ke penyidik atau langsung dikirim ke lapor untuk dibuka yang mana yang dibutuhkan dari DVR itu. Nanti karena anggaran penyidikan ini kan ada, nanti dimasukkan dalam anggaran penyidikan. Itulah kemudian makanya penggantian CCTV ini juga dilakukan dalam rangka tetap menjalankan proses CCTV yang akan dibutuhkan oleh penyidik. Nah, karena itu sekali lagi saya tidak ingin bicara panjang lebar di sini, tapi terlalu banyak nama-nama yang terlibat, saudara, dan semua kita catat. Ada 35 nama aparat yang kami catat. Dari yang pangkatnya jenderal sampai yang pangkatnya di bawah, semua kami catat orang-orang yang terlibat daripada peristiwa KM50. Di sana kita lihat, saudara, ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya.
ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit saudara saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Orang ini sama sekali tidak dipecat, bahkan pangkatnya dinaikkan. Sekarang sudah dapat bintang. Nah, kemudian masih ada lagi AKBP Handik Zusen, baru 3 hari yang lalu pangkatnya juga dinaikkan di Polda Metro Jaya. Kemudian masih ada AKBP Widi Irawan, saudara. Ini yang diduga yang menjadi supir mobil Land Cruiser hitam. Masih ada AKBP Rulian Sauri, ini yang diduga melakukan pemindahan jenazah daripada 6 laskar. Kemudian masih ada Ibda Muhammad Yusmin Ohorela, ini yang diduga sebagai algojo eksekutor daripada KM 50. Masih ada Bribka Faisal Kasbi Alea, ini juga termasuk eksekutor. Masih ada Bribka Adi Ismanto, masih ada Bribka Guntur Pamungkas, masih ada Bribtu Fikri Ramadan Tawainella, dan lain sebagainya. Bahkan secara sistematis para buzzer digerakkan untuk membenarkan tindakan polisi dan menyalahkan daripada para syuhada KM 50. Bahkan ada buzzer yang kirim rangkaian bunga mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya atas berhasilnya membunuh 6 laskar. Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Nah, jadi sekali lagi saya tidak bisa bacakan semua nama-nama yang ada, tapi nama-nama tersebut tidak akan pernah kita lupakan. Dan alhamdulillah mobil yang dipakai oleh para syuhada ketika mereka ditembaki, mobilnya ada di depan sana, Anda udah lihat dibangun museum. Di situ ada mobil yang digunakan oleh para laskar dan itu menjadi barang bukti. Jadi sengaja kita simpan sebagai barang bukti. Begitu nanti pengadilan HAM digelar, maka ini merupakan salah satu bukti barang yang harus ditunjukkan di pengadilan. Tidak sampai di situ. Kalau kita bicara novum, tadi sudah dibahas oleh Dr. Fadillah, perlu kita ketahui novum yang kita punya sebetulnya bukan hanya CCTV KM 50, tapi tidak jauh dari